Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhur billah, sibuk dengan kayak aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh jari ini. Tapi aku salah kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau ndongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra eling Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bareng ning Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling neh. Tapi elinge Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling neh. Paham Mas? Nah ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i. Jadi hukumnya pangeran itu ora iso digeneralkan secara masif. Wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Baqir. Masih cucunya Kanjeng Nabi berapa? Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu keenam. Masyhur jenis ini Sayyid sinten Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak pernah agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival bedo jago bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata, jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab, 5 ada kenapa? Diceritakan. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus, hati misalnya. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau seorang alim fikih. Ataro an-nazam bazina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al-qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 takunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatul mukmin itu tinggi qatul mukmin, saksi qatul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, ya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni, gede mateni Mustofa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Omane mateni Imam Mustofa, oh tambah gede. Omane sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai wae. Makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis.
Tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Hudi, Pak Mustafa dagangan telur ayam, Akbar, buji. Pak mangan izin mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat jebul. Paham? Lu repot kabeh no. Dulu itu kalau giling apa itu? Beras, apa itu? Sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa? Gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekali neng kuno-kuno giling tebu, giling gabah nggak apa? Sapi utawi apa lah unta dimuter, no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyo, yo ngising ambek umbirang-umbirang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Bulkini ku ulama tok ngamuk dene. Aku takok nek rata aku murid. Takok nek rata aku. Niku mboten takok. Orang kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora dicuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amal. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu utilu daily, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunatkan cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat, padahal kan misalnya lewat bejuan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya kalau beceran-beceran nak diri kadang kan ya nyiprat-nyiprat yang putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Misor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab. Jadi apa? Gailun. Siapa yang Nabi enteng? Yutahhiruhu ma ba'da. Ya sanggep ae kok suci. Jadi yang bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas, begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ae masjid iki sing ora ping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngasil cingkrang lah. Muga wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu bener senajan ora kok ilmu ngono. Lah ini alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada 2. Hanya kalau jarak kalah saya ngasih bukti, sama akan jarang menemukan ulama yang saya kerso ngendikan. Saya ini ulama kabeh melok tasawuf sampai toriko. Pokoknya sing ngaji swarga.
Pokoknya senangane ngono-ngono iku. Itu jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nak melok fikih mon, melok partai fikih. Karuan hadis mayoritillah bi khairan faqihu fikih. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti kok. Firman tenan.